Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, apakah kalian semuanya sudah sholat duha? Apakah kalian ada yang tidak berpuasa? Mudah-mudahan semuanya berpuasa ya. Dan apakah kalian sudah mandi? Ya, jangan lupa pagi-pagi itu harus selalu segar untuk melakukan semua kegiatan aktivitas kita. Ya, jadi puasa itu jangan menjadi penghalang kita untuk melakukan semua aktivitas. Oke, hari ini kita akan mereview ulang tentang pembelajaran kita bab 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, hari ini kita akan membahas tentang keberagaman sosial di Indonesia. Apa sih keberagaman sosial? Keberagaman sosial artinya masyarakat Indonesia yang beragam suku, budaya, kemudian mata pencaharian dan juga agama. Ya, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat luas sehingga masyarakatnya pun beragam. Ya, mulai dari keberagaman sukunya, kemudian mata pencaharian dan juga agamanya. Oke, kita lihat yang pertama adalah keberagaman suku. Nah, apa sih keberagaman suku? Ya, suku bangsa adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah yang memiliki persamaan fisik. Persamaan fisik artinya ciri khas fisiknya hampir sama ya. Kemudian persamaan bahasa, kemudian susunan masyarakat dan adat istiadat. Namun menurut Jaspan, Indonesia itu terdiri dari 366 suku. Oke, mari kita lihat video berikut ini tentang suku bangsa Indonesia. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan nan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia.
Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Kalian sedang melihat bagaimana keberagaman suku di Indonesia. Ya, sangat banyak suku yang ada di Indonesia ya. Namun itu tidak menyebabkan terjadinya perpecahan. Namun kita harus saling menghargai satu sama lain. Meskipun berbeda suku harus saling menghormati. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang kedua yaitu keberagaman agama. Nah, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ya, yang pertama ada Islam, yang kedua ada Kristen, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Buddha, yang kelima ada Hindu, yang keenam ada Konghucu. Nah, agama-agama tersebut ada agama yang terdapat ada di Indonesia. Nah, namun meskipun keberagaman agama atau ada 6 agama di Indonesia, kita harus selalu menerapkan sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Sikap toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama. Jadi tidak saling mengganggu agama satu dengan agama yang lain, sehingga tidak terjadi perpecahan, saling akur, damai. Meskipun tetangganya ada yang non-muslim, kita tetap harus saling menghargai. Oke, yang ketiga kita lihat ada mata pencaharian. Ya, mata pencaharian di Indonesia itu beragam, bukan hanya satu. Ya, jadi beragam. Apa yang menyebabkan keragaman tersebut? Apa yang menyebabkan setiap wilayah itu memiliki mata pencaharian berbeda-beda? Nah, jadi perbedaan itu disebabkan karena letak geografisnya. Ya, misalnya untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pantai, dia pasti akan bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun yang tinggal di pinggir gunung adalah akan bermata pencaharian sebagai petani. Nah, di sini perbedaan dari mata pencaharian ini akan membawakan keuntungan. Apa keuntungannya? Ya, keuntungannya itu adalah akan menyebabkan kebutuhan saling terpenuhi. Kan tidak mungkin tuh seorang petani dia harus ke laut dulu buat mencari ikan buat dimakan. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat Bu Dini sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk tugas kalian hari ini, tuliskan asal daerah beserta suku dari ayah bundanya, ya, serta mata pencaharian sebagian besar penduduk di daerah asal orang tua Ananda. Misalnya Ova itu berasal dari Padang. Nah, kira-kira daerah Padang itu biasanya mata pencahariannya apa ya? Pasti bisa jadi pedagang. Ya, itu tolong dicatat. Oke, itu saja yang dapat Bu Dini sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lain kali di jam pembelajaran PPKN. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.